Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP dalam gelaran seminar nasional dan lokakarya yang dihadiri para pakar hukum di Gedung Serbaguna ULM Banjarmasin Rabu kemarin. Hadir dalam seminar ini, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra, Akademisi Universitas Indonesia, Feby Mutiara Nelson, dan Guru Besar Fakultas Hukum ULM sebagai narasumber. Diskusi bertujuan mengkritisi perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dalam kerangka konstitusi, di mana diskusi mengulas 5 pokok pembahasan krusial terkait revisi KUHP, termasuk urgensi penguatan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Dalam diskusi ini, salah satu perubahan penting adalah pengalihan kewenangan penyidikan yang selama ini dipegang kepolisian kepada kejaksaan. Wacana ini menjadi sorotan dalam seminar nasional bertajuk RKUHP sebagai dasar penegakan hukum menurut konstitusi. Ini adalah bicara tema saya terutama terkait dengan bagaimana penegakan RKUHP terkait asas terminus litis ya di dalam RKUHP ini. Karena dalam RKUHP yang akan datang ini, yang akan dibahas di DPR rencananya, memahami asas terminus litis ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum dalam hal ini kejaksaan untuk mengendalikan perkara itu bisa dari tahap penyidikan sampai pada penuntutan. Nah, padahal selama ini yang sudah dibangun dalam kerangka sistem peradilan pidana dengan diferensiasi fungsional itu ada subsistem dari sistem peradilan pidana yang memang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Itu sudah berjalan hampir 45 tahun sejak KUHP tahun 81 itu. Nah, kalau menurut saya RKUHP yang akan datang ini sebenarnya secara penerapan asas terminus litis dalam KUHP yang sekarang tidak ada persoalan secara normatifnya gitu ya. Justru yang harus dibangun adalah terkait dengan bagaimana komunikasi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Harus kita bahas bersama terkait dengan RKUHP yang ada. Karena KUHP 1/2023 akan diberlakukan di awal tahun 2026 dan RKUHP yang kita dapati saat ini belumlah mengakomodir semua hal-hal yang berhubungan dengan KUHP 1 tahun 2023. Ada 5 poin penting yang saya sampaikan tadi, yaitu terkait dengan bagaimana tindak pidana korporasi itu hukum acaranya, karena di dalam KUHP 1 tahun 2023 itu tindak pidana korporasi itu diakui sebagai sebuah subjek hukum pidana, si korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana, tetapi di dalam RKUHP yang ada saat ini yang sudah bisa kita akses itu belumlah mengatur bagaimana hukum acara terhadap tindak pidana korporasi, sehingga kalau tidak diatur itu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya. Yang kedua adalah terkait dengan judicial pardon. Di KUHP 1 tahun 2023 itu mengenal yang namanya judicial pardon atau pemaafan oleh hakim. Nah, bentuk putusannya itu apakah nanti putusan bebas, putusan lepas, atau seperti apa, itu belum ada diatur di dalam KUHP. Nah, ini akan menimbulkan kebingungan nanti bagi para penegak hukum, khususnya untuk hakim, bentuk amar putusannya seperti apa, pemeriksaannya bagaimana, dan untuk penuntut umum juga begitu, apakah dia bisa melakukan upaya hukum terhadap si judicial pardon itu. Menurut latar belakang seminar ini dilakukan di tengah Komisi 3 DPR RI tengah menggodok rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai langkah besar dalam reformasi hukum di Indonesia. Diharapkan RKUHP tersebut meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang baik. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.